Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sekarang kitab Wahyu Sang Semesta Sabda Panutan, pelajaran yang ke-10. Kondisi ruh. Bagaimana kondisi ruh yang sudah final dan bagaimana kondisi ruh yang belum final? Ketika ruh yang sudah bertemu Tuhannya, mereka sudah menjadi sebuah keindahan yang tak dapat diurai dengan kata-kata, bahkan dengan rasa. Tentu semua itu tak lepas dari izin Tuhan. Dan ruh yang belum final, mereka akan kembali dalam pencariannya. Tuhan selalu menyayangi mereka dengan memberikan mereka pengetahuannya tentang jalan-jalan yang harus ditempuh. Ya, ini menurut beliau yang semesta sabda panutan. Nah, tentang ruh ini, ya, bagaimana kita mengetahui tentang ruh? Ya. Tanpa disadari, kita itu sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Di mana? Ya, di kantung rahim. Kata Allah, alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Apakah yakin aku Allah adalah Tuhanmu? Nah, terus kata sang ruh, aku yakin ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Kalau engkau yakin aku adalah Tuhanmu, ya, maka kamu jangan mengikuti ego dirimu sendiri, ya. Itu kita pernah berdialog, ya, dengan Tuhan di kantung rahim, ya. Setelah itu baru kita keluar, ya. Nah, keluar itu kan tidak langsung, ya, artinya tidak langsung ini. Jadi kita adaptasi dulu dengan oksigen yang ada di semesta ini. Setelah oksigennya masuk, nah baru kita menangis, ya, bayi itu menangis. Nah, bayi itu menangis itu adalah perpisahan antara tamu Tuhan yang sudah diturunkan ke bumi ini dengan Tuhannya, dengan menangis. Isyarat untuk, ya, sang ruh mengenal Tuhannya itu ketika ruh itu datang ke alam dunia ini dengan telanjang bulat, ya. Datanglah engkau kepadaku, kata Allah, dengan telanjang bulat, jangan membawa apapun. Nah, setelah itu baru kita mulai di alam dunia ini, ya, ruh ini baru dimulai kita mencari Tuhan. Bagaimana ruh ini, ya, supaya bisa bertemu dengan Tuhannya yang ada di dalam diri? Itu di Al-Quran, ya, ada surat namanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu artinya, ya, membuka pintu masuk meniti ke dalam diri. Untuk apa?
untuk menjumpai sang pencipta diri. Ya, itu informasi bahwa Al-Fatihah itu adalah pintu masuk meniti ke dalam diri untuk menjumpai sang pencipta diri. Jadi bagaimana cara ruh ini bisa berjumpa dengan Tuhannya, ya? Karena kan dulu kita, ya, ruh itu ditiupkan kepada manusia dari ubun-ubun itu, ya, wa nafakhtu fihi mir ruh, ketika jasad sudah sempurna. Nah, karena itu ditiupkan, ya, berarti bentuknya ya udara, karena ditiupkan, ruh ditiupkan, jasad ini dilahirkan. Nah, bagaimana untuk menjumpai Tuhan dalam diri? Yaitu dengan mengolah nafas, ya. Nafas masuk, tahan, keluar, masuk, tahan, keluar, ya. Ritmenya berapa? 4, 6, 8. 4 masuk, 6 tahan, 8 buang, ya. Jadi menahan itu lebih panjang jaraknya daripada menarik nafas. 4 narik, tahan, 6. Nah, mengeluarkan itu lebih panjang, 8. Nah, kita istiqomah dulu. Istiqomah, dzikir nafasnya, ya. Nanti lama-lama, ya, sudah terus dzikir nafas, istiqomah, ya. Baru ya nanti dirasakan saja, tinggal dirasakan saja, ya. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, untuk ruh yang sudah pulang ini bagaimana kondisinya, ya? Kata beliau, ruh yang sudah bertemu dengan Tuhannya, mereka sudah menjadi sebuah keindahan yang tak dapat diurai dengan kata-kata, bahkan dengan rasa. Tentu semua itu tak lepas dari izin Tuhannya, ya. Artinya ruh yang sudah bertemu dengan Tuhan, mereka sudah menjadi sebuah keindahan yang dapat diurai dengan kata-kata, bahkan dengan rasa. Maksudnya ruh yang sudah dapat bertemu dengan Tuhan di alam dunia ini, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ruh ketika sudah tanpa jasad yang sudah menemukan Tuhannya di alam dunia ini, ya, dia akan kembali ke asalnya. Kemana asalnya? Ke cahaya keabadian. Akan tetapi bagi ruh yang belum final, ya, ruh itu nanti akan dikembalikan lagi ke sini, ke alam dunia. Ibarat orang yang ujian, ya, diuji belum lulus, ya dikembalikan lagi. Tapi tetap kata Allah, dan ruh yang belum final mereka akan kembali dalam pencariannya. Tuhan selalu menyayangi. Artinya walaupun dikembalikan ke alam dunia, ya, Tuhan tetap, ya, menyayangi ruh yang itu, yang kembali itu. Mereka dengan memberikan mereka pengetahuannya tentang jalan-jalan yang harus ditempuh. Dan Tuhan ketika ruh yang sudah pulang lagi di sini tetap akan memberikan pengetahuan tentang jalan-jalan yang harus ditempuhnya, ya. Jadi tetap ketika pulang ke sini di alam dunia ini, tetap ruh tadi masih, ya, masih berjalan terus, ya, untuk mengetahui sejatinya, ya, siapa sejatinya dia sampai dia menemukan Tuhannya. Dah, kiranya untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.